Bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini melalui YouTube CNN Indonesia dan ingin bertanya kepada narasumber kami yang hadir malam hari ini, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat, nanti akan dijawab oleh narasumber kami. Saya ke Bang Nasir kembali. Bang Nasir, tadi pertanyaan dari Bang Saud, apakah kemudian ada pasal begitu tentang pemindanaan begitu tadi ya? Menegaskan NCB-nya. Oke, NCB-nya apakah kemudian itu ditegaskan dalam pasal tertentu atau belum sebenarnya, Bang? Iya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Saud tadi, itu memang salah satu isu krusial dalam rancangan undang-undang tentang perampasan aset yang hari ini dilakukan pendalaman di Komisi 3 DPR RI. Kita menyadari dan mengetahui bahwa perampasan aset itu adalah sebagai salah satu upaya paksa ya dalam penegakan hukum. Dan diatur juga dalam rancangan undang-undang itu di pasal 2 Pak Saud melalui mekanisme keperdataan. Jadi dalam arti proses upaya paksa ini tanpa menunggu proses hukum pidana terhadap seseorang itu. Jadi bisa langsung dilakukan prosekusi terhadap barang atau aset tersebut. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa pengaturan ini tentu bersinggungan dengan hak asasi manusia yang telah diatur lewat undang-undang. Nah, karena itu sekali lagi kita ingin membentuk undang-undang ini secara ketat dan membutuhkan proses yang adil dan terukur. Jadi perampasan aset itu bukan hanya ketat, tapi juga adil dan terukur. Sehingga, sekali lagi, tidak bertabrakan dengan hak asasi manusia yang mengatur tentang kepemilikan barang, kepemilikan benda, yang itu diatur atau diakui oleh konstitusi. Jadi selain upaya paksa, selain definisi aset, hukum acara perampasan aset juga diatur dalam rancangan undang-undang ini. Bahkan juga terkait dengan kewenangan pengelola aset, bahkan juga bagaimana aset itu bisa berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat dan bagaimana kerjasama internasional. Tadi sudah disinggung oleh Pak Yunus, ya terkait bagaimana waktu itu PPATK misalnya melakukan kerjasama internasional dengan pihak-pihak di luar sana untuk mengejar buron tersebut. Jadi sebenarnya ini salah satu isu krusial terkait dengan mekanisme keperdataan yang tadi memang sudah disinggung oleh Pak Saud dan juga Pak Yunus. Oke, Bang Saud ingin komentar? Oh ya, jadi maksud saya gini, nanti kita perlu lihat juga dia masuk di pasal berapa, kemudian isinya seperti apa gitu. Karena kan yang paling sulit kalau aparat di lapangan ini menafsirkannya seperti apa gitu. Sehingga bisa memastikan kalau non-conviction based itu dilakukan seperti yang dimaksudkan oleh Komisi 3, bahwa itu tidak abuse of power di situ. Karena bagaimanapun ketika abuse of power dilakukan dengan negara yang punya indeks persepsi korupsi 34, ini segala sesuatu bisa terjadi di negeri ini, Mbak. Iya kan? Kita tahu kan? Jadi artinya inilah yang maksud saya, bagaimana kita meyakinkan bahwa undang-undang perampasan aset ini adalah murni memang sasarannya adalah orang-orang yang abuse. Ya kan? Orang-orang yang ngerampok, orang-orang yang mencuri, orang yang menyalahgunakan wewenangnya. Jadi kalau tadi contoh mahasiswa beli tanah, kemudian tanah itu ternyata bekas koruptor, padahal di situ di tempat kos-kosannya dia, kos-kosannya ditutup. Ya gimana itu anak mau kuliah gitu. Jadi nggak gampang. Ada banyak hal-hal yang harus kita pelajari, sehingga kemudian siapa yang bekerja di situ itu juga harus jelas bagaimana menyitanya, bagaimana putusan pengadilannya. Itu yang saya bilang, apakah kita bisa yakin betul bahwa kita kan punya pengalaman di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sekarang orang bingung juga kan? Orang bingung ini apakah predicate crime dulu? Coba tanya Febri itu. Siapa? Kurnia. Kita bingung nih antara apakah predicate crime dulu atau enggak. Ini nanti bisa kejadian juga. Jadi undang-undang ini nggak jalan. Oke, Indonesia keren punya undang perampasan aset, tapi actually dia kembali ke yang lama, perilaku baru, inovatif, kreatif, terus kemudian tetap kompetitif, itu nggak jalan. Itu yang kita nggak mau, kira-kira gitu, Mbak. Oke, jadi jangan multitafsir, itu juga menjadi poin ya pada saat nanti dituliskan dan diresmikan undang-undangnya. Tapi dari sisi pemerintah seperti apa sih ke Mas Kurnia terlebih dahulu, Mas? Ini kan setengah digodok di Komisi 3 di DPR gitu ya. Bagaimana komitmen dari pemerintah sendiri untuk mendorong agar akhirnya rancangan undang-undang perampasan aset ini tahun ini bisa terlaksana? Iya, Mbak Fira, tahun 2025 ada 2 momen Presiden Prabowo bicara tentang RUU perampasan aset. Yang pertama saat merayakan Hari Buruh 1 Mei 2025 dan saat bertemu dengan tokoh lintas agama pada bulan September 2025.
Apa yang disampaikan oleh Presiden? Presiden komitmen dan mendukung pengundangan rancangan undang-undang perampasan aset. Saya rasa sikap dari pemerintah clear dan mendukung agar pembahasan undang-undang perampasan aset seperti yang tadi Bang Nasir Jamil sampaikan, bersyukur sudah dimulai oleh DPR. Itu pertama, Mbak Fira. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi latar belakang pemerintah mendukung pengundangan RUU perampasan aset? Ada 3 poin, Mbak Fira. Poin pertama terkait dengan permasalahan faktual. Mbak Fira, sepanjang tahun 2025, kerugian negara yang diusut, saya ambil satu contoh, di Kejaksaan Agung, itu mencapai angka 300 triliun rupiah. Jumlah kerugian keuangan negara dari kasus korupsi. Berapa yang kembali ke negara? Yang kembali ke negara itu hanya 24 triliun rupiah. Ada gap yang amat sangat besar di sana. Kemudian alasan yang kedua, tadi sudah sempat disinggung oleh banyak pembicara, ada konvensi PBB anti korupsi tahun 2003 yang pada akhirnya kita undangkan tahun 2006. Di sana dijelaskan bahwa penanganan tindak pidana korupsi ada beberapa formula yang sudah digunakan oleh negara lain dan belum diterapkan di Indonesia. Poin ketiga terkait dengan perkembangan hukum modern hari ini. Bahwa penegakan hukum tidak hanya bicara tentang in personam atau terkait dengan orang, tapi juga sekarang sudah berbelok menjadi in rem, pendekatannya aset. Sehingga hal-hal itu yang melatar belakangi pemerintah berharap agar undang-undang perampasan aset ini segera dibahas. Bahwa ada hal-hal yang didetailkan. Misalnya mencegah ada abuse of power, bagaimana nanti prosesnya, apakah menunggu putusan pengadilan, atau mungkin ada indikator-indikator lain. Misalnya Mbak Fira, apakah butuh ditetapkan dulu sprindiknya, dikasih rentang waktu tertentu ketika seseorang, tadi kan salah satu alasan dibalik RUU perampasan aset kan problemnya pelaku kejahatan kabur ke luar negeri dan hukum material tindak pidana korupsi kita hari ini tidak mampu. Meskipun ada model peradilan in absentia di dalam Undang-Undang Tipikor, tapi faktualnya jarang atau bahkan belum pernah diterapkan. Sehingga RUU perampasan aset mengakomodir hal itu. Dan juga Mbak Elvira, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sedikit teknis hukum, yang mengakomodir istilah hukumnya itu pembalikan beban pembuktian. Dari 7 jenis tindak pidana korupsi, itu baru terkait dengan pasal 12 huruf B besar, gratifikasi. Itu yang terdakwa diwajibkan membuktikan sebaliknya dakwaan jaksa di pengadilan. Tapi menggunakan RUU perampasan aset, itu justru berbalik. Pelaku yang membuktikan sebaliknya bahwa aset itu bukan berasal dari tindak pidana. Kalaupun pelakunya kabur tidak masalah, asetnya yang quote and quote dihadirkan dalam proses peradilan. Tapi saya sepakat dengan apa yang tadi didiskusikan, bahwa ada hal-hal yang harus didiskusikan, maka dari itu pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI kemarin penting untuk dipertebal, yaitu DPR menjamin adanya meaningful participation, partisipasi bermakna. Saya rasa itu senafas, selaras dengan sikap pemerintah terkait dengan pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Oke, baik. Saya ke Pak Yunus lagi. Pak Yunus, ini meaningful participation, kita sudah melihat itu setidaknya ya, Pak Suwandi sudah diundang gitu ya, ada beberapa elemen masyarakat sudah diundang juga. Tapi berbicara mengenai abuse of power, ini menjadi concern tersendiri dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Pak Yunus Hussein. Menurut Anda bagaimana kemudian bisa memitigasi abuse of power ini? Ya, jadi pertama proses itu harus dibuat transparan ya. Kemudian hukum acara juga harus ketat ya, seimbang, melindungi kepentingan negara dan warga negara ya. Selama itu seimbang, proses dijaga ketat ya. Oknum tidak bermain ya. Ya, insya Allah bisa ya. Tapi di Indonesia ini oknum tuh banyak juga yang bermain masalahnya. Jadi harus benar-benar diawasi dengan ketat. Kemudian mengenai meaningful participation, kemarin saya tanya Ketua Balik, DPR punya draft RUU perampasan aset nggak? Jawabannya nggak ada. Masih dari nol katanya. Bagaimana mau meaningful participation? Kalau ini perintah Mahkamah Konstitusi 2018.
diatur di pasal 96 Undang-Undang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diubah tahun 2022. Apa artinya meaningful? Artinya hak untuk para orang yang terdampak, para stakeholder untuk didengar, diakomodir, kemudian juga diberikan penjelasan, diberikan feedback. Itulah isi 3 dari meaningful participation. Selama ini kalau mengundang terlalu umum, bukan public participation, tapi meaningful itu ya kepada stakeholder dan pihak yang terdampak. Dan saya ingin dari Pak Nasir, adakah draft RUU perampasan aset itu? Kenapa tidak dibagikan kepada mereka yang mau berpartisipasi? Saya sendiri minta dari beberapa media, mereka bilang nggak punya. PPATK nggak punya. Saya tanya Pak Bob Hasan, belum ada juga. Kita dari nol katanya. Lalu bagaimana meaningful? Draftnya pun nggak ada. Jadi ngomongnya nanti bisa tidak terarah, tidak fokus. Jadi saya sarankan kalau DPR sudah punya draft itu silahkan disebarluaskan sehingga meaningful participation bisa terjadi. Saja, makasih. Oke, Bang Nasir silakan. Ya, terima kasih Pak Yunus. Sebenarnya sejak awal Badan Keahlian DPR RI sebagai supporting system ya di DPR itu sudah membantu Komisi 3 terkait dengan NA dan draft rancangan undang-undang itu. Tadi misalnya saya sebutkan soal mekanisme keperdataan. Itu diatur dalam pasal 2 ya. Dan nanti barangkali bisa saja para pemangku kepentingan dan orang-orang yang terdampak terkait dengan rancangan undang-undang kelak ini menjadi undang-undang bisa bisa datang dan kami juga nanti akan menyebarkan luaskan lewat media yang ada di DPR. Terima kasih Pak Yunus masukannya dan tentu saja saya yakin bahwa naskah akademik dan draft rancangan undang-undang sudah ada dan itulah yang menjadi pegangan kami dan sekali lagi itu masih bentuk draft dan bisa saja bisa berubah, naskah akademiknya juga bisa diperbaharui dan draftnya juga tentu sangat-sangat terbuka untuk diperbaharui. Oke, baik Bang Nasir, berarti Baik, ini pembahasannya bukan mulai dari nol lagi ya, sudah mulai berjalan dari draft-draft sebelumnya yang sudah beredar. Jadi begini, jadi ini bukan pembahasan rancangan undang-undang ya, ini pendalaman. Jadi bagaimana melihat perspektif para praktisi, perspektif para akademisi, ya perspektif para aktivis yang berminat dengan hal ini dan juga organisasi mahasiswa yang berminat dengan hal ini. Jadi kita punya itu ya NA dan draftnya, tapi kemudian bukan rancangan undang-undang itu yang kita bahas karena kalau itu sudah masuk dalam panitia kerja ya jadi ini masih umum. Komisi mengundang para pemangku kepentingan tadi begitu dan nanti kami akan coba praksi-praksi mengambil masukan-masukan itu dan coba kita kemudian sandingkan dengan draft yang ada dan masing-masing praksi juga punya keleluasaan untuk memperbaiki, memperbaharui apa yang sudah ada itu. Oke, baik. Berarti ini masih sangat jauh begitu ya, padahal targetnya 2026 ini akan segera disahkan. Sebenarnya tidak jauh juga ya. Sebenarnya dari masukan-masukan yang disampaikan oleh kami yang undang bahkan dalam kunjungan-kunjungan kerja baik ke daerah itu kami juga meminta pendapat dari kalangan akademisi kemudian juga aparat penegak hukum terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset tadi itu. Jadi sudah cukup banyak dan mudah-mudahan saya percaya bahwa tahun ini akan bisa kita selesaikan. Oke, baik. Bang Sar percaya tahun ini akan segera disahkan? Saya pikir ini kan mulai tahun 2002 kan sudah menjadi isu yang sangat hangat gitu ya. Tadi bagus juga ketika kita dengarkan Kurnia menyebut korupsi yang ada di Kejaksaan itu kan hanya Kejaksaan itu kurang lebih 300 triliun. Tapi yang bisa diambil itu kan sekitar hanya kurang lebih 20 triliun. Maksud saya negara ini sudah mau runtuh sesungguhnya. Penyebabnya itu apa? Korupsi. Salah satu. Oleh karena itu menurut saya kita dorong teman-teman di Komisi 3 atau DPR khususnya, kalau misalnya begini, katakanlah waktu reformasi Polri ya, begitu sangat mencengang orang tuh kemudian punya harapan luar biasa gitu ya, kemudian dibentuk tim yang sangat mumpuni, yang reputasinya luar biasa, tiba-tiba revisi undangnya hanya sekian hari, gelap itu tiba-tiba udah jadi. Revisi pengalaman Pak Saud misalnya dulu bagaimana kita bertempur soal undang-undang KPK supaya jangan direvisi. Bertarung kita. Hanya beberapa hari itu kemudian gol itu gitu loh. Kurang seminggu jadi. Kurang seminggu. Maksud saya begini, ini karena isu
Saya setuju sangat 1000% dengan isu yang dibilang oleh sahabat saya Nasir sama dengan Suwandi. Tentu barangkali di setiap undang-undang itu pasti ada risiko. Tetapi juga kawan-kawan juga setiap hak ajasi orang itu juga harus mempertimbangkan juga kewajiban ajasi 280 juta. Coba bayangkan misalnya apa yang sekarang terjadi yang hangat, saya nggak perlu sebutkan lagi. Tetapi yang kita lihat bagaimana MBG yang setiap 1 hari kita keluarkan dana 1 triliun. Yang kemudian setahun 365 triliun. Tiba-tiba dirampok rame-rame nih. Bahkan apa yang terjadi rupanya yang sekarang itu lembaga antar lembaga juga ternyata ada juga irisannya. Siapa yang terlibat? Ada jenderal polisi di sana, ada tentara aktif di sana, ada semoga misalnya jangan-jangan juga teman-teman DPR ada di sana gitu loh. Oleh karena itu menurut saya dorong teman-teman DPR biarlah mungkin yang lain tunda dulu. Karena kita yang udah tenggelam, kalau dari perspektif hukum sebenarnya kita negara hukum, sebenarnya udah runtuh kita. Kenapa misalnya sebelum kejadian sekarang Pak Saud, dulu setelah Pak Saud tidak menjabat, yang tersangkanya itu Firly Bahuri. Ketua KPK tapi tersangka. Nah kayak saya ingatin ini Nasir nih titip nih. Jangan sampai kita dorong kejaksaan, jangan sampai tidak solider. Komisi 3 teriak juga dong, kenapa polisi juga tidak meneruskan tentang statusnya? Saya tidak ada kebencian kepada Firly Bahuri. Jangan juga kita dorong misalnya, katakanlah aparat penegak hukum yang lain. Tetapi kawan-kawan ini juga tidak memberikan teladan. Ya kan, nah, oleh karena itu juga, ini yang perlu nanti segera dirampas asetnya, yang merampok atau menyimpan uang-uang hasil korupsi itu, sehingga harapan adik-adikku ini misalnya setelah dia lulus, kalaupun misalnya tertunda dapat pekerjaan, karena ternyata triliunan-triliunan tidur yang tidak bergulir dari ekonomi, barangkali mereka ini paham. Nah oleh karena itu bukan soal percaya, secara pribadi saya kenal Nasir. Tapi apakah semua seperti Nasir? Ya kan, tapi pengalaman kita dulu, ketuanya Novanto sampai kita dulu itu ribut terus. Ya kan beberapa waktu yang lalu pimpinan yang lain juga kena juga gitu loh. Tentu ini semua kan karena risiko korupsi. Dan uang di sana jangan-jangan mereka berpikir sekian lama ditahan tapi uangnya tersisa. Nah oleh karena itu maksud saya begini. Kita juga jangan juga 100% mengharapkan dengan RUU perampasan aset ini masalah problematik fundamental kita selesai, tidak juga. Inline dengan itu. Inline dengan itu adalah bagaimana kita mendapatkan katakanlah stockholder. Saya tidak tahu. Kalau saya sih dorong Pak Nasir, nanti kalau ada RUU perampasan aset ini, tinggalkan itu aparat penegak hukum, polisi, jaksa. Lebih baik kita berisiko untuk lembaga yang baru. Lembaga yang baru. Karena kita jangan gambling lagi gitu loh. Ini konteksnya apa lembaga yang baru untuk pengelolaan Ya aset terserah yang lah, disita? asal jangan sampai aparat penegak hukum yang sudah sangat berdarah-darah ini kemudian dilibatkan lagi karena secara institusional mereka sudah berdarah-darah, agak berat menariknya. Tetapi kalau lembaga baru misalnya, katakanlah saya setuju misalnya, kalau dia katakanlah aparat penegak hukum, kalau masuk ke pidana misalnya, jangan juga lembaga ini juga mengatur aset atau sebaliknya. Jangan juga jaksa polisi terlibat tapi dibentuk lembaga lain untuk merampas aset-aset ini. Saya kira beban kita tidak ada karena itu harus inline. Undang-undangnya kita buat, tetapi pada saat yang sama juga harus kita punya orang-orang yang berintegritas. Oke, baik. Ini sudah bergeser ke lembaga baru karena juga kemarin disampaikan Pak Habibur Rahman ya, ini menjadi salah satu krusial juga untuk dibahas. Tapi kalau dari sisi pemerintah, perlukah kita membuat lembaga baru? Karena ini pemerintah bolak-balik dikritisi kalau ada pembentukan lembaga baru. Iya, saya rasa itu nanti dinamikanya ada pada diskusi-diskusi rapat dengar pendapat yang ada di DPR RI, khususnya di Komisi 3. Ada banyak hal yang butuh didetailkan. Karena sejauh ini benar tadi kata Pak Yunus, naskah akademiknya kalau saya tidak salah sekitar tahun 2008 atau tahun 2010 itu sudah keluar dan cukup sistematis dan akademik isi dari naskah akademik tersebut, dan hal-hal tersebut harus dibenturkan dengan isu-isu faktual yang ada hari ini. Tadi soal siapa nanti yang berwenang untuk mengelola aset. Aset baik yang sudah disita sejak awal atau mungkin ada lembaga pengelola aset
ketika ada barang itu dilelang dan lain sebagainya. Poin kedua, Mbak Elvira, yang penting juga soal RU perampasan aset ini adalah bagaimana nanti pengawasan yang melekat. Misalnya pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang itu nanti sangat terbuka untuk didiskusikan. Karena nanti kan alurnya adalah ketika DPR selesai, Presiden akan menunjuk perwakilan untuk membahas hal-hal yang lebih detail di DPR untuk kemudian dituangkan di dalam RU perampasan aset. Poin yang lain, Mbak Elvira, saya ingin juga menegaskan bahwa beberapa hal yang terkait dengan penegakan hukum, kewenangan Presiden itu kan tidak boleh masuk pada proses penegakan hukum. Apa yang bisa dilakukan oleh Presiden? Mendukung secara administratif kerja-kerja penegak hukum, salah satunya dengan mendorong undang-undang perampasan aset. Problematikanya amat sangat banyak dalam penegakan hukum hari ini. Jumlah buronan ke luar negeri, baik buronan yang ada di seluruh penegak hukum, banyaknya luar biasa. Sedangkan bisa jadi Mbak Elvira, penegak hukum itu sudah tahu, oh asetnya si A ini di sini, aset si B di sana. Tapi tidak bisa melakukan hal yang banyak. Karena ketidakcukupan regulasi undang-undang, misalnya kalau soal korupsi, undang-undang tipikor kita untuk bisa menjangkau hal tersebut. Tadi Pak Yunus Hussein menyampaikan ada klausul pasal 67 Undang-Undang 8 2010, tapi ada banyak problem penerapannya. Sehingga Presiden menangkap itu dan mendorong adanya undang-undang perampasan aset. Bahwa ada perdebatan tidak masalah dan itulah nanti yang akan dibahas lebih lanjut di DPR. Oke, Gitu, Mbak Fira. kita berbicara mengenai lembaga. Pak Suwandi, menurut Anda perlu tidak ada lembaga baru untuk mengelola aset ini jika nantinya memang rancangan undang-undang ini disahkan? Ya, kalau kami dari Peradi SAI merasa bahwa memang perlu ada lembaga yang profesional. Karena perampasan aset itu kan tidak gampang ya. Kalau kita lihat harus ada misalnya pemblokiran, penyitaan, permohonan pada pengadilan untuk merampas. Jadi setelah dirampas, masuk ke dalam badan pengelola. Jadi jangan sampai badan pengelola ini seperti ember bocor. Ya, udah kumpulin air tapi embernya bocor. Ya, ini yang perlu betul-betul ada transparansi dan juga pertanggungjawaban kepada publik. Jadi misalnya berapa aset yang dirampas, bagaimana pengelolaannya, bagaimana caranya penilaiannya, bagaimana caranya nanti pelelangannya, itu harus sangat transparan. Kalau tidak, maka sia-sia kerja-kerja perampasan aset, nggak ada gunanya. Jadi kami dari Peradi SAI juga pada waktu memberikan masukan pada Komisi 3 DPR, kami sangat menggarisbawahi bahwa badan pengelola ini memang harus sangat profesional. Karena bukan saja mereka mengelola aset-aset yang konvensional, misalnya tanah atau rumah ya. Ini juga bisa sampai ke saham misalnya, aset-aset kripto misalnya ya. Dan saat ini menurut Anda tidak ada satupun badan yang sudah ada bisa mengelola itu? Ya, menurut kami belum ada satupun yang betul-betul profesional ya. Ada yang namanya Rutbasan di bawah kementerian, satu kementerian, tapi juga belum menerapkan satu pola profesionalisme sebagaimana yang sudah terjadi di negara-negara luar. Jadi saya pikir memang perlu sekali ada lembaga khusus yang kita kelola secara profesional, transparan, dan juga dipertanggungjawabkan pada publik. Oke. Bang Nasir, sekarang berbicara mengenai badan khusus nanti, apakah kemudian ini menjadi salah satu yang juga dibahas dan menjadi concern utama? Iya, jadi memang pengelolaan aset itu kan harus profesional ya, harus transparan dan akuntabel. Dan kita bisa lihat best practice-nya, misalnya tadi saya sebutkan di Italia, di Perancis, di Belanda, dan beberapa negara lainnya. Dan yang saya ketahui bahwa di beberapa negara yang saya sebut tadi itu, hasil rampasan aset yang hasil tindak pidana itu 60% lebih untuk kebutuhan sosial masyarakat. Ya, kalau di Indonesia kan tidak masuk dalam neraca keuangan di APBN menjadi pendapatan non pajak gitu ya. Jadi pendapatan negara dari bukan pajak begitu. Nah, jadi sementara di negara-negara yang saya sebutkan tadi itu hampir 60% itu untuk kebutuhan sosial.
Ya di Italia misalnya properti itu digunakan untuk diubah ya menjadi apa namanya menjadi rumah sakit, menjadi rumah singgah bagi ibu tunggal, ya bahkan menjadi tempat di mana para penyandang disabilitas mental itu ditempatkan di situ. Jadi ada simbolik yang sangat luar biasa begitu. Jadi ada jejak rekam sosialnya ketika misalnya sebahagian besar hasil rampasan aset dan tindak pidana itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Kalau selama ini kan tidak, ya masuk ke negara gitu, sehingga masyarakat tidak merasakan. Nah kalau ini dilakukan ke depan ketika ada badan ini, maka masyarakat akan semakin tertarik ya dan merasakan bahwa memang negara betul-betul melakukan tugasnya dengan baik sehingga mereka merasakan manfaat itu, sehingga partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi itu akan lebih mudah karena masyarakat juga barangkali tahu ini aset si Fulan di sini, aset si Pulin di sini dan sebagainya, walaupun tidak ada di LHKPN misalnya, tapi masyarakat kan tahu ya, misalnya rumah di Sentul itu barangkali juga dari pelacakan dengan masyarakat ya, informasi dari masyarakat karena masyarakat juga tahu ya rumah itu di sebelah rumah mereka, ada orang sering hilir mudik di tempat itu sehingga bocorlah atau tahulah kita dapat dari masyarakat. Jadi sebenarnya kalau ada badan ini dan saya juga sependapat ya karena tadi itu mengingat profesionalisme, transparan dan juga akuntabel, maka harapan saya juga agar kemudian hasil rampasan aset ini tidak hanya kemudian menjadi angka di neraca APBN tapi juga punya rekam jejak sosial di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik Bang Nasir. Kita jeda dulu, kami akan kembali setelah lagi di Head to Head with Elvira.